Selanjutnya, saya akan mengerjakan UAS pricing. Yang pertama, saya akan membuat kurva permintaan linearnya. Kita blok terlebih dahulu datanya. Kita ke insert, kita pilih chart-nya dan pilih yang bentuk scatter. Nah, di sini Excel mendata data kita dengan salah. Yaitu kebalik, kita balik terlebih dahulu, switch row or column. Nah, untuk memunculkan rumusnya, kita klik salah satu titiknya, lalu klik kanan, add red line. Kita pilih yang linear dan display equation on chart. Semudah kita melihat rumusnya, kita besarkan sedikit. Nah, di sini kita bisa tahu demand-nya sama dengan 3.000 dikurangi 22,222 dikali harganya. Nah, untuk mencari demand di harga $91,80 ini, berarti sama dengan 3.000 dikurangi 22,222 dikali harganya. Kita klik enter. Nah, di sini kita bisa tahu ya, demand di harga $90,80 ini adalah $960. Selanjutnya, saya akan mengerjakan power demand kurva. Yang pertama adalah kita tentukan A-nya terlebih dahulu, yaitu 1 juta. Kita isi demand-nya dengan sesuai rumus power demand yang ada di layar. Yang pertama adalah D1 dikali harga pangkat min 2. Lalu kita enter. Nah, kita bisa lihat kalau harga $90 itu demand-nya 123. Nah, agar lebih gampang, kita bisa menggunakan fitur ke data, ke what if analysis, dan ke goal sheet. Untuk set cell-nya adalah demand-nya, to value-nya kita hitung 1.000, by changing cell-nya adalah A-nya. Kita klik OK. Oke lagi. Nah, di sini kita bisa tahu ya kalau demand 1.000 itu A-nya adalah 8.100.000. Kita akan mengisi demand dengan harga yang berbeda-beda. Dengan sama dengan B1, tapi kita kunci terlebih dahulu. Dikali harganya, kita pangkat elastisnya dalam min 2. KN. Kita drag ke bawah. Nah, untuk memudahkan kita lagi, untuk melihat, kita buat kurvanya, kita blok, insert, kita pilih chart-nya yang scatter. Nah, di sini kita bisa melihat, kita klik salah satu titiknya, klik kanan, kita ke add thread length, kita pilih ke power. Nah, kurva power demand-nya sudah jadi. Selanjutnya saya akan mengerjakan optimasi price yang linear. Untuk base price-nya kita estimasikan ke $70. Nah, selanjutnya kita mencari demand dengan cara kita blok dulu data yang di atas.
insert ke chart yang disediakan. Lalu kita di titiknya ke kanan, add headline, kita centang yang linear dan centang yang display equation on chart. Nah, kita sekarang tahu rumusnya. Kita perbesar dalam. Nah, dari sini kita bisa mengetahui rumus demandnya 15.000 kurangi 133,33 kali price-nya. Kita masukkan sama dengan 15.000 133,33 dikali base price-nya. Nah, selanjutnya kita cari profitnya seperti yang tertera di layar. Profitnya adalah sama dengan kita buka kurung terlebih dahulu. Harga dikurangi unit cost dikali demand. Sini sudah tertera bahwa profitnya ada $62, 33,5,90 dolar. Nah, selanjutnya kita akan mencari profit maksimumnya dengan solver. Kita ke data solver. Set objektifnya. Nah, ini untuk by changing variable-nya adalah that's correct. Kita solve. Oke. Nah, sekarang sudah tertera bahwa profit maksimalnya adalah $95.452,98 dengan harga terbaiknya adalah $85,75. Selanjutnya saya akan mengerjakan optimizing price yang linear 2. Kita akan mencari nilai demand-nya dengan penggunaan persamaan juga. Kita blok, insert chart yang start. Kita switch. Kita klik pada titiknya klik kanan, add runway, linear, dan untuk membutuhkan rumusnya ke display equation chart. Kita select. Nah, di sini kita ketahui rumusnya seperti berikut. Nah, berarti untuk mencari demand-nya adalah sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali price. Kita angkat. Nah, sudah muncul demand-nya adalah $5.667. Lalu kita selanjutnya akan mencari total profit sama dengan seperti rumus yang sudah tertera di layar. K2 kali price dikurangi unit cost kurung tutup dan dikali demand
kurung tutup lagi, ditambah kurung buka, demand, dikali budget per printer, dikali profit per cartridge. Kita enter. Nah, sudah muncul total profitnya adalah 400.070 dolar. Nah, selanjutnya kita akan mencari profit maksimalnya dengan data lalu ke solver. Set objektifnya adalah total profit. Tentunya kita max. Base changing variable yang kita ubah adalah best price. Kita sort. Nah, selanjutnya sudah muncul bahwa total profit 500.025 dolar. Best price-nya adalah 50 dolar. Selanjutnya saya akan mengerjakan optimizing price yang polinomial. Sebelum itu kita blok terlebih dahulu datanya. Kita ke insert dan pilih chart yang scattered. Kita klik titiknya, kita klik kanan, add trend line, kita pilih yang polinomial, poly yang display equation on chart. Kita besarkan agar terlihat jelas. Lalu price untuk melengkapi ini, price-nya kita pilih salah satu, saya pilih yang low price. Demand-nya adalah sama dengan minus 4. Demand-nya adalah minus 44 dikali price pangkat 2 ditambah 136 dikali price lalu dikurangi 45. Lalu muncul demand-nya adalah 60. Nah, untuk profitnya, sesuai rumus yang sudah tertulis di layar, sama dengan kurung buka, price dikurangi unit cost-nya, kurung tutup, kali demand. Nah, muncul profitnya adalah 36 dolar. Nah, untuk mengetahui profit maksimalnya, kita ke data, ke solver, kita hapus dulu. Set objektifnya adalah profit by changing variable cell-nya adalah price. Nah, kita masukkan ketentuannya.
So, referensinya adalah harga, terus lebih besar dari low price, terus, sorry, so, lang. Lalu kita masukkan ketentuannya, add. So, referensinya adalah price, harus lebih besar dari high price, add. Beginnya high price, harus lebih kecil dan kita klik OK. Also, nah, muncul profitnya maksimalnya dari 56,24 dolar dengan harga 2 dolar,4. Selanjutnya saya akan mengerjakan UAS Conjoint Analysis. Di sini sudah ada data dari sebuah dealer, jadi kita ingin mencari preferensi konsumen dan kombinasi apa yang eh, konsumen inginkan. Yang pertama, kita buat folder baru terlebih dahulu. Kita beri nama Conjoint Analysis, tapi jangan menggunakan spasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Kita ke Analyze, ke data, lalu ke Orthogonal Design, ke Generate. Nah, untuk faktor name-nya, kita isi faktor-faktor merek, warna, transmisi. Faktor labelnya adalah merek mobil. Kita add. Lalu faktor kedua adalah warna. Faktor labelnya adalah warna mobil. Terakhir adalah transmisi. Faktor labelnya adalah transmisi mobil. Kita add. Lalu kita pilih salah satu untuk memasukkan level-levelnya. Define values. Yang pertama ada Avanza Veloz. Ada yang kedua, Ras. Yang ketiga, ada Innova. Lalu continue. Selanjutnya ke warna mobil. Fan values. Ada 3 level juga, hitam, putih, dan silver. Lalu continue. Nah, di sini
Terakhir ada transmisi mobil. Transmisi mobil ada dua level, manual dan matic. Lalu continue. Selanjutnya di data file, kita klik create a new data file, pilih file, dan kita masukkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Kita beri nama stimuli mobil. Underscore mobil. Kita klik save. Kita oke. Selanjutnya kita akan membuka file yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kombinasi-kombinasi yang sudah dibuat oleh SPSS. Nah, kita copy data ini ke Excel, tapi sebelum itu kita hilangkan dulu desimalnya agar angka bisa berbentuk bulat. Nah, setelah bulat, baru kita bisa copy ke Excel. Kita copy, lalu kita buat di deskripsi stimulinya agar otomatis dan tidak menulis satu persatu, kita menekan rumus VLOOKUP. Tetapi sebelum itu, kita beri nama tabel terlebih dahulu. Ini adalah merek, warna, transmisi. Yang ada sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Lookup value-nya adalah ini, lalu titik koma. Table array-nya kita pakai merek, titik koma. Karena kita akan ambil kolom kedua, lalu titik koma 0. Kolom tutup, kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi untuk warnanya. Sama seperti tadi, VLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya, ini, titik koma, warna, titik koma 2, titik koma 0. Selanjutnya, untuk mengisi transmisinya, VLOOKUP, lookup value-nya, ini, titik koma, transmisi, titik koma, kedua, titik koma, 0, lalu kurung tutup, sudah muncul, sudah terlihat deskripsi stimulinya. Selanjutnya, di layar sudah ada hasil kuesioner dari customer yang sudah mengisi. Nah, untuk mengolahnya, kita pindahkan ini ke SPSS. Kita copy terlebih dahulu. 1 sampai 24. Kita copy. Dan kita pindah ke SPSS. Kita ke file, new, ke data. Kita copy. Nah, kita save terlebih dahulu data ini.
di folder yang sama dengan stimuli mobil, kita beri nama referensi konsumen, kita save. Nah, setelah itu kita ke variable view dan ubah di name ini. Yang pertama ada responden, yang kedua sampai ke 10 itu P1 sampai P9. Nah, setelah itu kita save lagi. Kita ke file, new, ke syntax. Nah, setelah muncul seperti ini, pada nomor 1, kita ketik conjoin plan. Sama dengan kita spasi, ketik 1, kita buka eh, file folder conjoin analysis. Nah, kita cari lokasinya, properties. Nah, ini kita copy dari awal sampai akhir. Kita kembali ke SPSS. Kita copy ke sini. Lalu garis miring nama file stimuli mobil. Kita copy kembali sini. Lalu kita beri tipe filenya adalah soft. Lalu ketik lagi, kita enter. Selanjutnya garis miring, kita pilih data sama dengan spasi. Sama seperti tadi, kita copy. Jangan lupa tanda petik, kita copy. Garis miring, tetapi kita menggunakan file yang referensi konsumen. Kita pilih tipe filenya sub, lalu tanda petik. Enter. Yang ketiga, garis miring, kita pilih yang score. Sama dengan spasi P1 sampai P9 sesuai jumlah kombinasi data kita. Enter. Yang keempat, garis miring, subjek. Sama dengan kita ketik responden. Yang kelima, garis miring, faktor. Sama dengan spasi. Kita ketik merek, warna, transmisi. Enter.
kita garis miring print sama dengan spasi all. Nah, lalu kita save lagi, save as di folder yang sama. Kita beri nama kode mobil, kode underscore mobil. Setelah itu kita save, lalu kita pilih keran, kita pilih all. Nah, setelah outputnya keluar, kita bisa analisis. Nah, ini analisis per subjek ya. Jadi ada 1 sampai 24 subjek responden. Kita baca di overall statistiknya. Nah, dari overall statistiknya kita bisa lihat kalau dari dari overall statistiknya kita bisa lihat bahwa dari ketiga eh, level ini, dari merek ada 3 jenis kan, Avanza Veloz, Ras, dan Innova. Nah, yang paling digemari adalah Ras karena angkanya yang paling besar yaitu 0,179. Yang paling bawah adalah Avanza Veloz yaitu minus 256. Nah, untuk warnanya yang paling digemari adalah warna hitam dengan angka 0,19. Untuk transmisinya cenderung lebih disukai yang matic dengan angka 0,123. Nah, dari importance value-nya, yang paling mempengaruhi pembelian orang adalah warnanya, karena di angka paling tinggi yaitu 42,415. Sekian pengerjaan file conjoint analysis. Terima kasih.